Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di ibadah kaum wanita jam 4 sore pada hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. mari ibu-ibu katakan, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. haleluya. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Mari ibu-ibu sama-sama kita siapkan hati kita dan satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah kubulkan kami setiap kaum ibu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk boleh bersama-sama melakukan ibadah online pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Dan percaya Bapa, kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh hadir di setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, Kau boleh urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah ini Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan Yesus Engkau yang beracara pada saat sore hari ini di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu Bu Endah Tuhan Yesus. Kau berkati Bu Endah, Kau pakai hamba-Mu luar biasa, urapi Tuhan Yesus hamba-Mu luar biasa, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bawa sembah kami ke hadapan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat tangan ibu-ibu, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari ibu-ibu kembali angkat pujian ini, sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, no tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Amin Tuhan Yesus. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan Yesus, benar Bapa, kami mau nyatakan Tuhan Yesus, sungguh besar setiap-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang baik, Kau juru selamat kami Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan. Mari kaum ibu, dengan lembut sama-sama kembali angkat pujian ini. Katakan, Yesus Engkau. Yesus Engkau juru
Bapak Ibu katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, mari lebih lagi katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Lebih lagi katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sembah Dia, haleluya, besar setiamu Tuhan di hidup kami Bapa. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah. Mari ibu-ibu, bila lagi angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan, dibuka hatimu buat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan di hidupku, di hidupku. Lebih lagi sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Yang pertama kali hadir dalam channel Ibadah Kaum Wanita JKIS HBC, saya ucapkan selamat datang. Dan juga saya ingin menyapa ibu-ibu JKIS HBC khususnya. Saya percaya kita sudah lama tidak ketemu, pasti rindu sekali ya, kangen banget. Biasanya kita ketemu 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu. Kita biasa sharing, kita biasa berbicara, saling menguatkan, saling support. Tapi kali ini kita tidak bisa bertemu muka, hanya bisa melalui ibadah online service. Tapi apapun juga kita bersyukur. Dan ini adalah kali pertama saya melayani dalam ibadah online service. Jujur nervous karena saya tidak melihat wajah-wajah, yang saya lihat hanya kamera. Oh Tuhan, kamera itu tidak bisa tersenyum, tidak bisa tertawa, buat saya nervous sekali ya. Nah, sebelum kita masuk dalam khotbah, kita satukan hati dalam doa, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa, untuk berbicara dalam ibadah kaum wanita JKIS HBC, dan hamba percaya Tuhan Yesus Kau akan memberikan hikmat-Mu apa yang harus hamba katakan ya Bapa, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus berkati setiap ibu-ibu yang ada di rumah ya Tuhan Yesus, kiranya mereka tetap menjadi ibu-ibu yang menjadi tiang doa bagi suami-suami mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Pertama kali mungkin ada yang belum kenal atau sudah ada yang kenal semua. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Enda Susiana, saya lahir 52 tahun yang lalu di Makassar dari ayah seorang dari suku Sunda dan ibu saya dari Bugis. Pasti jika ada yang mendengar latar belakang saya ini, pasti banyak yang berpikir pasti orang ini bukan berasal dari orang yang percaya Tuhan. Ya, saya bukan berasal dari orang yang percaya Tuhan, tapi kali ini saya bukan waktunya saya bersaksi bagaimana Tuhan melawat hidup saya. Nanti session berikutnya saya akan buat session kesaksian khusus bagaimana Tuhan melawat saya. Kali ini saya ingin berbicara yang lebih, menurut saya lebih urgent, lebih penting untuk situasi saat ini, di mana kita sedang mengalami krisis, di mana kita sedang mengalami suatu pandemi, dan kali ini saya ingin berbicara tentang manajemen keuangan. Kenapa saya ingin berbicara tentang manajemen keuangan dalam masa-masa pandemi ini? Karena saya percaya ibu adalah seorang menteri keuangan dalam setiap rumah tangga. Seorang ibu pasti dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, ya kan? Nah, seorang ibu yang bijaksana adalah ibu yang bisa mengelola keuangannya sehingga pada waktu masa-masa krisis seperti ini, suami dan anak-anak atau keluarga kita tetap dalam keadaan sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, untuk masalah manajemen keuangan ini, saya teringat waktu tahun 2008, saya pernah mengalami yang disebut namanya masa kekeringan. Nah, pada waktu itulah saya banyak merenung dan saya mendapat firman Tuhan ini, dan saya bersyukur ada di dalam Tuhan karena pada masa-masa kekeringan itu saya betul-betul perlu Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya baca, saya ingin bagikan, yaitu di Kejadian 41 ayat 47. Mungkin ini firman Tuhan yang cukup panjang untuk dibahas, tapi saya ingin memberi summary-nya aja. Waktu itu Kejadian 41 sampai 47, ribuan tahun yang lalu, ini adalah masa di mana pernah terjadi krisis pangan, ya kan? Waktu itu singkatnya Yusuf, anak Yakob atau yang juga dikenal dengan nama Israel, dia anak ke-11 dari 12 bersaudara, di mana nama-nama anak Yakob ini kemudian menjadi nama-nama ke-12 suku Israel. Yusuf terbuang ke Mesir karena kecemburuan saudara-saudaranya terhadap Yusuf, karena Yusuf paling disayang oleh ayahnya. Nah, peristiwa demi peristiwa yang kita tahu dramatis sekali ya, kemudian mengiringi, kemudian kita tahu ujungnya Yusuf ini kemudian diangkat menjadi orang kedua, menjadi Perdana Menteri setelah Firaun.
Kemudian Yusuf diberi kuasa oleh Firaun karena kemampuannya mengartikan mimpi. Nah, Yusuf pun pada saat itu disertai oleh Roh Allah. Yusuf kemudian menjadi tangan kanan daripada Firaun. Firaun bermimpi 2 kali hal yang sama, yaitu di mana Yusuf kemudian mengartikan bahwa mimpi itu nantinya Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Nah, waktu masa kelimpahan itu tiba dan kemudian kita tahu Yusuf diberi wewenang daripada Firaun untuk mengatasi hal yang dia lihat di mimpi itu. Jadi kemudian Yusuf memberi peraturan waktu itu bahwa pada masa kelimpahan itu setiap orang wajib menyisihkan 25% dari hasil panennya. Nah, dari sini saya belajar bahwa masa kekeringan dan masa kelimpahan dalam hidup kita pasti datang. Pada masa kelimpahan, kemudian masa kekeringan kita pasti akan mengalami. Nah, selain hamba Tuhan, saya juga mendirect ada 4 company. 4 company ini perusahaan keluarga kami. Jadi selain hamba Tuhan kami juga bekerja sekuler. Pasti ada banyak nanya, hamba Tuhan kok bekerja? Komitmen kami memang tetap bekerja karena dari awalnya kami melayani, memang awalnya dulu kami tadinya tidak melayani, tapi Tuhan memanggil kami waktu itu kami masih di sekuler dan Tuhan manggil kami dan kami tetap dalam panggilan Tuhan. Artinya melayani ini benar-benar kita enggak hidup dalam pelayanan, tapi jangan salah mengartikan, saya percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita lewat mana aja ya, lewat pelayanan iya, lewat sekuler iya, tapi komitmen kami melayani adalah memberi. Jadi kami benar-benar melayani. Mungkin gereja JKS HBC bukan komunitas yang besar, sekali ibadah kami ada sekitar 300 orang, di mana kita saling mensupport, saling menyayangi, saling fellowship kami terasa karena kami berada di daerah ya. Nah, itulah intinya panggilan Tuhan kepada kami adalah kami tetap bekerja dan lewat pekerjaan itu kami memberkati pekerjaan Tuhan seperti itu. Nah, dari 4 company ini kami punya 2 divisi yaitu construction dan forwarding. Nah, dari usaha ini ya jelas kami ada staff, ada yang bekerja di dalamnya. Nah, karena masuk dalam masa pandemi ini, kita tahu semua pengusaha dalam masa pandemi ini pasti susah. Semua mengalami kesusahan, di mana order menurun, order melambat seperti itu ya. Kami sudah merasakan ini dari bulan Januari. Seperti kita tahu bahwa kalau barang dikirim ke Indonesia atau barang dikirim dari Indonesia keluar itu banyaknya dari negara China pasti ya. Nah, ada juga dari negara-negara lain, tapi paling banyak dari negara China. Nah, negara China ini sudah kena corona waktu bulan Januari juga mereka sedang mengalami corona kan waktu itu, dan waktu itulah setelah Imlek mereka mengalami corona dan waktu itu bisnis pengiriman barang dari China itu stop, nggak ada lagi karena di Wuhan sedang waktu itu sedang gawat-gawatnya dengan corona waktu itu ya, Indonesia belum. Nah, waktu itu tidak ada kontainer yang dikirim ke Indonesia, semua stop, bisnis stop, construction waktu itu stopnya setelah corona ada di Indonesia, tapi bisnisnya untuk forwarding itu udah stop di bulan Januari. Nah, yang ada kita hanya bisa mengirim alat-alat kesehatan untuk membantu saudara-saudara kita di China waktu itu. Nah, dari bulan automatically kami perusahaan ini tidak ada order itu udah mulai dari bulan Januari sampai ke bulan Mei. Nah, dari mana kami hidup? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang bekerja di sini. Kalau di PHK kan kasihan. Mereka mau makan apa? Jadi bagaimana ini?
Tapi saya bersyukur sekali. Kenapa saya tidak terlalu panik? Kenapa? Karena saya sudah siap untuk masa-masa kekeringan ini. Saya udah bersiap untuk masa-masa yang susah ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah mengalami masa kekeringannya dulu 2008. Dan saya tahu waktu itu lewat firman Tuhan ini memberikan saya hikmat bahwa sebagai ibu, sebagai seorang yang juga mempunyai usaha, kita harus bisa menyimpan di saat-saat kita kelimpahan. Sekecil sebesar apapun yang kita simpan pasti berguna pada saat kita kekurangan. Nah, tahun 2008 itu, waktu itu saya belum bekerja, suami saya di PHK. Itu jelas masuk masa kekeringan buat saya. Kenapa? Biasa terima gaji, nggak terima gaji itu kayak kayak gempa bumi, kayak pokoknya nggak mengerti lah waktu itu rasanya seperti apa. Nah, untunglah saya bilang tadi saya ada di dalam Tuhan, artinya waktu itu saya sudah melayani Tuhan, artinya banyak sekali penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan dari teman-teman yang seiman dan juga kekuatan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan membuat saya bisa bangkit dari semuanya itu. Jadi waktu itu tahun 2008 suami saya di PHK, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang ibu yang ada di pikiran saya bagaimana bisa menyekolahkan kedua anak saya. Saya punya anak dua, umur 24 dan 23 tahun sekarang, namanya Kevin Sebayang dan Lovanda Sebayang. Nah, waktu itu saya bicara ke suami saya bahwa saya ingin membuka usaha. Saya bilang sama suami saya, bagaimana ya kalau saya buka usaha jual sepatu. Karena saya dari Bandung, kan saya besarnya di Bandung. Ayah saya orang Sunda, ibu saya orang Bugis, tapi saya kuliah di Bandung. Nah, waktu itu suami saya bilang begini, jangan jual sepatu, nanti sepatu kamu pakai semua, tidak ada yang dijual. Nah, saya pikir iya juga, kita kalau di keluarga sering pakai bahasa Manado karena saya besar di Palu, Sulawesi Tengah. 25 tahun saya ada di Palu, Sulawesi Tengah, dari SD sampai kelas 1 SMA saya ada di Palu. Jadi saya bisa berbahasa Manado sedikit-sedikit. Nah, waktu itu saya pikir-pikir, iya benar juga ya. Kalau jual sepatu mungkin habis semua saya pakai karena saya tahu siapa saya gitu. Nah, akhirnya saya rubah, mungkin saya membuat butik jualan baju. Terus suami saya bilang lagi, ya sudah Jo, tidak usah jualan baju, nanti sama juga dipakai semua, cuma satu dijual, semua yang lain dipakai. Saya pikir-pikir iya juga, tapi apalagi kerjaan waktu itu, saya minta hikmat dari Tuhan apa? Saya ini ibu rumah tangga, nggak pernah bekerja lagi, dulu waktu gadis pernah bekerja terus tidak pernah bekerja lagi, keahlian apa-apa saya nggak punya, umur sudah 40 tahun lebih, siapa mau terima kerja? Nah, akhirnya saya berpikir mungkin jelek-jelek begini saya juga pernah kuliah, saudara. Tapi waktu itu umur 40 tahun sudah lupa semua yang saya belajar dulu waktu kuliah. Jelas lupa semua. Dan mungkin dari kami 4 orang di rumah, itu mungkin saya yang paling sering diejek sama suami sama anak-anak, mungkin ya paling gak jelas sekolahnya katanya. Saya berkuliah mungkin 14 tahun seperti itu, katanya nggak jelas gitu kuliahnya. Nah, karena suami saya lulus dari teknik mesin ITB, anak saya yang pertama lulus dari accounting UI, yang kedua dari teknik sipil ITB. Nah, sayanya dari antah berantah katanya nggak jelas. Tapi waktu itu saya pikir-pikir, ya kalau Tuhan mau pasti bisa lah ya. Bantu saya waktu itu. Akhirnya saya diberi hikmat yaitu belajar tiketing. Saya belajar tiketing 3 bulan di Jakarta. Saya belajar, kemudian saya balik ke Serang. Kemudian saya bingung mau jual kemana ini tiket. Kenapa? Saya jual ke orang gereja jujur aja di gereja saya menengah ke bawah, katanya pernah naik pesawat pulang kampung, bagaimana ya? Nggak ada yang beli tiket saya. Akhirnya saya coba buat brosur, saya bagi ke tetangga,
Kemudian puji Tuhan ada yang beli 1, 2, 3 orang, ada yang beli kadang 1 tiket, ada yang beli 2 tiket, ada yang beli 5 tiket. Itu 1 tiket profitnya bisa 25.000. Saya mengucap syukur, lepas makan 1 hari. Kalau ada yang beli 5, kalikan saja 5, puji Tuhan, banyak bisa stok makanan. Begitu. Waktu itu benar-benar belajar mengucap syukur. Waktu itu suami di PHK ada uang pesangon, tapi kalau saya pakai untuk makan tuh mungkin cuma bisa berapa bulan habis. Jadi saya nggak mau pakai itu, uang pesangon itu saya simpan buat anak-anak sekolah. Nah, puji Tuhan, kemudian usaha ini menjadi besar. Usaha ini kemudian menjadi besar dan saya bersyukur dan saya mengalami masa-masa kelimpahan. Nah, dari masa-masa kelimpahan ini, nanti kapan kita buat sesi yang saya bercerita, bersaksi bagaimana kita running business by God way. Jadi itu seru banget. Kenapa? Karena pengalaman bersama Tuhan naik turun ya. Tapi ujungnya adalah berkemenangan seperti itu. Nah, dari perusahaan ini kemudian perusahaan ini menjadi besar. Perusahaan ini menjadi besar, kemudian saya mengalami masa-masa kelimpahan. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan saya untuk menyimpan untuk masa-masa kekeringan. Jadi saya simpan, ya jelas kita harus kasih perpuluhan ya 10%, tapi setelah itu kita juga ingat untuk menyimpan untuk di masa-masa kekeringan. Sebagai ibu kita harus bijak mengelola keuangan rumah tangga kita. Nah, sebagai juga seorang direktur dalam suatu perusahaan juga mungkin punya kebijaksanaan tersendiri mengenai perusahaannya, tapi saya mengambil bahwa perusahaan saya juga harus bisa men-saving uang, menyimpan uang untuk saat-saat kekeringan. Dan puji Tuhan sekarang kita masuk masa-masa kekeringan, krisis, di mana banyak orang di PHK, di mana banyak orang tidak punya kerja. Tapi puji Tuhan di perusahaan ini tidak ada yang di PHK, semua masih bisa bekerja dan order gak ada sampai bulan Mei. Tapi uang yang dulu disimpan pada masa kelimpahan itu yang kami pakai sekarang untuk membayar gaji pegawai, juga bisa memberkati pelayanan sekitarnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita harus sebagai seorang ibu, kita harus juga belajar manajemen keuangan sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan sudah memberikan pelajaran yang baik. Dari sini kita bisa belajar sejarah dari orang-orang yang pernah ada di Alkitab. Dan juga kalau ibu-ibu bilang mungkin sudah terlambat ya, terlambat, sekarang masuk kekeringan, belum sempat simpan uang waktu masa kelimpahan, ya sudah. Sekarang kita semangat aja, semangat. Kenapa? Karena hanya semangat yang membuat kita tahan dalam penderitaan. Kalau kita buka Amsal 18 ayat 14, di situ dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah kalau bukan kita? Nah, mari kita bangkit. Kita tetap semangat di masa susah ini, di masa krisis ini, tetap kita semangat. Karena orang yang semangat pasti bersuka cita, dan orang yang semangat pasti mendapat jawaban dari Tuhan. Saya percaya kita mendapat kekuatan yang baru, dan nanti jika melewati masa krisis ini, itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana nanti di tengah, mungkin setelah pandemi ini, kita masuk dalam masa-masa kelimpahan kita. Marilah kita ingat untuk menyimpan sebagian uang kita untuk masa-masa kekeringan. Sekecil, sebesar apapun yang kau simpan, pasti berguna di saat kekurangan nanti. Karena pada waktu itulah kita akan bisa disebut menjadi wanita yang bijaksana dalam mengatur keuangan kita.
Saya tidak akan panjang lebar, hanya ini saja pesan saya, tetap menjadi ibu-ibu yang semangat, tetap menjadi ibu-ibu yang menjadi tiang doa, tetap menjadi ibu-ibu yang menjadi inspirasi bagi anak-anaknya, tetap menjadi ibu-ibu yang kuat dalam Tuhan, dan tetap percaya bahwa di masa sulit ini engkau tidak akan ditinggalkan Tuhan. Engkau akan tetap selalu berkecukupan dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dan dalam segi apapun yang kau inginkan dari Tuhan. Saya percaya kita semua tetap kuat dan tetap bersemangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil. Ya benar Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji nama Tuhan. Saya akan memberitahukan sedikit pengumuman buat ibu-ibu tempat ini. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA, ibu-ibu boleh mengikuti langkah-langkah seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti akan bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita satu di dalam doa. Haleluya. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan Yesus untuk sore hari yang indah ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami, menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan,
penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mari ya Tuhan Engkau yang menerangkan firman Tuhan itu, biar firman Tuhan itu Bapa bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa Bapa untuk hamba-Mu Ibu Enda yang Engkau telah pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Mari Bapa terus memberkati pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, biar pelayanan juga semakin maju, semakin berkembang, akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati Ibu Enda bersama dengan keluarganya, bersama dengan Pak Andi sebagai gembala sidang dari gereja JKI. Tuhan berkati kedua anak mereka Lukas Lovanda, diberkati dalam nama Yesus. Berkati pelayanan keluarga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak, kami terus berdoa Bapak untuk haleluya gereja JKI SHBC, mari Tuhan terus berkati Bapak. Pakai gereja ini Bapak di tengah-tengah kota Sarang ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan, di mana gereja ini berada, membawa terang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga ya Tuhan Yesus Pak Andi sebagai gembala sidang dari gereja JKI. Berikan visi misi yang berasal daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami berdoa juga Bapak untuk para pekerjanya, Tuhan berkati Bapak. Berikan kami semua kesehatan di dalam melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa juga Bapak untuk setiap jemaat-jemaatnya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa Bapak, kami bersyafaat untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Bapak Engkau yang memberkati terus Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami doa Indonesia ini menjadi negara yang maju, makmur, aman, damai, sejahtera, sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak memberkati untuk pemerintahnya. Tuhan berkati mulai Presiden Jokowi, Wakil Presidennya Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan berkati. Para menteri, juga mereka duduk lembaga MPR, DPR, DPRD, sampai DPD. Bahkan untuk kepala daerah, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, Tuhan berkati. Roh takut Tuhan taruhkan kepada setiap pemimpin kami Bapak, sehingga mereka menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka takut Tuhan, Indonesia ini pasti diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus saat ini untuk semua gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati Bapak. Semua gereja-gereja yang di bumi Tuhan berkati. Engkau pakai ya Tuhan Yesus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Di mana gereja-gerejamu berada, menjadi garam, menjadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk semua hamba-hamba Tuhan Bapak. Mereka yang bekerja di dalam Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Apapun bidang pelayanan mereka, Tuhan berkati Bapak. Dan biar kuasa mujizat Tuhan terus menyertai dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Sehingga melalui pelayanan mereka Bapak akan banyak terjadi mujizat. Orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama ya Yesus. Haleluya. Tuhan berkati terus untuk semua hamba-hamba Tuhan ini. Biar mereka terus menjaga kekudusan, sehingga Bapak semua pelayanan mereka semuanya berkenan kepadamu. Sembunyikan hamba-hamba Tuhan ini Bapak di belakang salib-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang semakin besar, setiap hamba-hamba Tuhan ini semakin kecil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami doa juga Bapak untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Bapak. Mereka yang kelaparan Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka juga bisa makan, bahkan minum, bahkan punya tempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk mereka yang berduka cita saat ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Engkau yang gantikan duka cita mereka menjadi sukacita yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Glory, glory hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa Bapak, oh haleluya Bapak, untuk semua yang mengambil bagian pada ibadah PA Wanita pada sore hari ini. Tuhan berkati Bapak, mulai dari MC-nya Tuhan berkati, pemain musiknya Tuhan berkati, para Tuhan Yesus, OHP Tuhan berkati Bapak,
semua yang terlibat untuk pelayanan sore hari ini Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan setiap jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus, glory, glory hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, haleluya. Tuhan berkati Bapak, bahkan kami mohon Bapak, Engkau lawat semua umat-Mu di muka bumi ini Bapak. Kami rindu Bapak, agar setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami pada Bapa. Doa syafaat kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Ia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, sampai jumpa Kamis mendatang. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di Kamis depan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri Bapa hari ini. Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.